Alhamdulillah, puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat diiringi salam, kita memohon selalu dengan penuh keikhlasan, berharap semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan sejahteranya untuk sang kekasih sepanjang masa, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada al dan sahabat beliau, para ahli keluarga, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga Allah juga memberikan rahmat dan kampunan kepada kita semuanya, kepada orang tua kita yang telah begitu berjasa mengantarkan kita ke dunia. Semoga hari ini dan untuk selamanya, bahkan nanti pada sesuatu ketika yang Allah Ta'ala tetapkan, kita bisa berhadapan secara tenang, secara nyaman, damai, yang sedamai-damainya, yakni menerima keputusan Allah nanti pada hari yang telah ditetapkan, yang dinamakan dengan Yaumul Qadha, Yaumul Fadha, yang pada waktu itu semua makhluk berharap yang salah diampuni, yang baik ditambahkan kebaikannya lagi. Semoga kita yang hadir di sini semuanya, dan orang tua kita, ahli keluarga kita, semoga kita berharap, terus menerus berharap dan berusaha sekuat tenaga. Semoga, kenapa banyak kali semoga ya? Karena harapan itu tidak pernah sirna. Allah memasukkan kita dalam kategori ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah damai yang sebenarnya, kedamaian yang hakiki yang dimaksud oleh Allah Rabbil Izzati. Yang kami muliakan Bapak Kapolres, yang mewakili Bapak Dandim beserta rombongan, dan semua rekan sahabat, Bapak Kapolsek, dari semua yang hadir setiap kecamatan, keluarga besar Polres Biren, dan juga abang-abang, adik-adik dari TNI, dari mana pos saja yang telah berhadir. Mungkin ada yang dari Dandim, ada yang dari Batalion Juli, siapa Tegelengku hadir nggak? Karena itu kan wilayah saya. Insya Allah hadir. Dan semua rekan sahabat yang telah berhadir pada acara yang barakah ini, semoga kita selalu dalam maunah Allah, ridha Allah, maghfirah fid dunya wal akhirah. Terima kasih kepada guru kita bersama, beserta tim yang telah mengantarkan jiwa kita untuk lebih dekat, lebih terasa bagaimana nikmatnya di saat kita dekat dengan Allah, dan kita bisa dekat dengan kekasihnya Allah, yakni melalui salawat yang telah beliau pandu, yang maknanya kalau kita tahu itu luar biasa. Daripada artian salawat yang tadi itu membuat kita terbeban. Benar tidak? Kita ini mengharapkan apa yang tadi kita ucapkan. Ya Rasulullah, isfaq lana yauman zihab. Wahai Rasulullah, berikan bantuanmu kepada kami. Dan pada waktu itu, wahai Rasulullah, kami yakin dan tahu tidak ada yang bisa menolong kami yang
dinamakan waktu itu dengan Yaumaz Ziham. Apa itu Yaumaz Ziham? Hari yang tidak pernah ada pembelaan, yang ada cuman pembelaan Rasulullah. Selanjutnya kita melanjutkan dengan salawat mahal qiyam. Istilah mahal qiyam itu berdiri, karena dalam adab takdib kita bersalawat, ada yang lebih baik sambilan duduk, ada yang lebih baik sambil berdiri. Di antara yang telah dipilih oleh para alim ulama, kita diajak untuk berdiri, antara lain membaca salawat yang barusan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Dan ada lagi tala'al badru alaina. Itu kita diajak dalam keadaan sunnah kita berdiri. Kenapa kita berdiri? Para alim ulama telah mengkaji dengan seluas-luasnya, sedetil-detilnya. Permulaannya itu karena terjadi salamnya Allah. Allah mengucap salam secara langsung kepada baginda Nabi Muhammad di saat malam Isra dan Mi'raj. Yang akhirnya percakapan Allah dengan Rasulullah menjadi ketetapan bagi kita umat Nabi Muhammad dimanapun berada. Itu ucapan, itu perkataan ditetapkan menjadi bahagian terpenting dalam sholat kita, yaitu di tahiyat awal ataupun tahiyat akhir dengan bunyi at-tahiyyatu. Itu awal mulanya. Di saat Isra Mi'raj, Rasulullah bertemu langsung dengan Allah. Ketemunya bagaimana? Seperti pertemuan kita inilah, cuman tak sama. Di saat para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah engkau bertemu dengan Rabb? Naam, Rasulullah menjawab, ya. Ara'aita, adakah engkau melihat Allah? Naam, ya. Kaifa ya Rasul? Bagaimana engkau melihatnya? Rasulullah menjawab, ra'aitu rabbi bi'ainir ra'si. Aku melihat Allah dengan mata kepalaku. Terus yang Rasulullah lihat itu wujud zat Allah yang sebenarnya, gambarannya bagaimana? Yang bisa Rasulullah jawab, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak bisa saya gambarkan dengan bentuk apapun. Setelah Allah mengucapkan penghormatan kepada baginda Nabi Muhammad, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu luar biasa. Langsung Allah menyambung, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Adakah Nabi diam? Tidak. Nabi langsung bersujud di hadapan Allah, sampai-sampai Allah protes kepada baginda Nabi Muhammad. Ya Muhammad, irfa' ra'saka. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Aku tidak memerintahkan kamu untuk bersujud. Wahai Allah, biarkan saja saya dalam keadaan bersujud. Ya Muhammad, irfa' ra'saka. Allah memerintahkan kali kedua. Apa kata Rasulullah? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Wahai Allah, jangan hanya aku saja yang engkau selamatkan dunia dan akhirat. Jangan hanya aku saja yang engkau curahkan rahmat dan semua kebaikan darimu kepadaku. Aku memohon kepadamu ya Allah, jangan hanya aku. Assalamu alaina. Berikan juga keselamatan kepada kami, para nabi-nabimu, para rasulmu, wa ala ibadillahi sholihin. Wahai Allah, aku memohon di hadapanmu, berikan keselamatan itu kepada hambamu yang mereka selalu taat patuh terhadap perintahmu. Itulah makna sholihin. Jadi yang ingin kita sampaikan, kalau kita ingin mendapatkan doa Rasulullah berlaku untuk kita di dunia, jangan tinggalkan sholat. Itu yang pertama. Karena
ucapan Nabi itu Allah Ta'ala menetapkan menjadi bacaan terpenting dalam sholat. Kalau orang tak membaca ini, siapapun yang sholat tak bisa tidak membaca ini, ataupun lupa, kalau lupa wajib mengulangi, kalau dia sengaja batal salatnya. Orang kita yang tidak sholat berarti kita tidak termasuk orang yang didoakan Nabi. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kenapa begitu penting sholat? Kenapa begitu penting kita bersalawat? Karena disitulah asal muasal kedamaian hadir dalam kehidupan. Alhamdulillah hari ini saya pribadi mendapat kehormatan yang luar biasa, undangan langsung dari Bapak Komandan. Acaranya dadakan. Hari Sabtu ketemu di Maulidan di kantor Bupati, sambil ngopi, bincang-bincang sedikit. Tanya Bapak Kapolres, kapan Nabiya ke Mapolres? Kapan perintah? Siap dan insya Allah siap. Ada agenda apa? Ini kita ngopilah, duduk bersama. Kita ingin berdiskusi. Saya jawab, Bang, kalau seandainya saya dibutuhkan, insya Allah. Kapan pernah saya menolak? Kalau seandainya diajak, pasti saya mau. Karena saya belum diajari oleh siapapun untuk tidak menerima ajakan daripada sahabat yang seiman, seakidah. Bahkan dalam dunia ini tidak ada permusuhan, lebih-lebih sesama Islam. Dengan orang yang di luar iman saja kita ada aturan dalam menjalani kehidupan, apalagi sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah, kita bersaudara. Beda pakaian tapi tujuan kita sama, ya Bang. Nanti kapan-kapan kita tukar ini. Abang pakai ini, saya pakai ini. Aman insyaallah, sekali-sekali. Jadi sebenarnya dari kemarin-kemarin, cuman hari ini kita sepakati dulu. Yang pertama, seperti yang telah Bapak Komandan sampaikan, biren tatapan orang di luar Aceh kalau ingin melihat Aceh, maka bukan Banda Aceh sasaran pertama. Biren sedang gimana? Tapi hari ini biren tidak baik-baik saja. Banyak berita-berita yang memang terjanggal dalam kita yang ingin mendapatkan kedamaian yang sebenarnya. Banyak kasus. Padahal kita ini kota santri. Dari Bapak TNI, dari abang-abang TNI, dan juga rekan-rekan daripada Polri, kita sedang berada di sesuatu tempat yang mayoritas masyarakatnya orang sudah sepakat menobatkan Biren sebagai kota santri. Yang namanya kota santri berarti kota yang berbudi. Orang yang taat siang dan malam, yang tugas hari-harinya semata-mata memuja dan memuji Allah Rabbil Izzati. Berarti kalau berbicara pemilu damai di Biren, memang damai, namanya santri. Itu namanya. Kenyataannya jauh mungkin kalau seandainya kita tidak kompak dalam menangani segala permasalahan. Bukan dalam artian kalau sudah jadi santri dia langsung baik, tidak. Dengan banyak mengaji belum tentu orang jadi baik. Tetapi dengan rajin mengaji, Nabi menjanjikan kepada kita, insya Allah kita akan dikategorikan dengan orang baik. Terus baik itu kapan? Rasulullah menjawab, iza aradallahu bi abdin khairan fabasaruhu ala uybin nafsi. Manusia kalau sudah baik dalam ilmu Allah, Allah telah menjamin dia itu baik, maka orang itu bisa melihat
kita bisa merasakan apa yang bisa kita rasakan kalau kita sudah dianggap baik oleh Allah. Kita tidak lagi bisa melihat kekurangan orang lain, tapi yang nampak dalam keyakinan kita, kitalah di antara orang yang jahat, kitalah yang paling besar kejahatannya. Kita tidak berani lagi menilai si A tak boleh, si B ini kurang pas lah, si C banyak salah lah. Kalau kita masih menganggap orang lain itu salah, artinya kita bersukudan, menyangka yang tidak-tidak dengan saudara-saudara kita. Kalau memang salah, tetap dalam tindakan ditindaklanjuti sesuai dengan proses. Bukan dalam artian kita no comment, tidak mengopen semua persoalan. Tidak, karena kebaikan yang dimaksudkan orang berjalan di atas permukaan dunia ini tanpa berbuat masalah dengan Allah. Jadi kemarin, bahkan dari dulu, guru-guru kita, para pimpinan-pimpinan agama yang ada di Biren, di setiap ada pertemuan, setiap ada acara silaturahmi, para aparatur kepemerintahan Biren dari tingkat manapun, dari kabupaten hingga kecamatan, selalu saja ada pertanyaan, kapan Biren ini kita jadikan kota santri yang madani? Artinya semua lini ada acara yang seperti ini. Jadi kita ingin memilih tempatnya yang mana, kita awali dari mana. Ini yang masih timbul tanda tanya. Dan sampai hari ini Abia belum ada jawaban. Kalau seandainya sepakat, kemarin saya sudah duduk sama Bapak Kapolres dari awal masuk, dan bahkan sebelum beliau tiba di Biren, beliau di Semulu, Abia ke Semulu, beliau melarikan diri ke Jakarta. Tahu Abia balik ke Biren, beliau balik lagi ke Semulu. Alhamdulillah berjumpa lagi di kota santri. Saya kenal beliau dulu waktu masih di Biren, kalau nggak salah 2017 Pak. Kami ketemu selalu dalam keadaan pemilu, berarti damai ini. Kemarin habis selesai pemilu, beliau pamit. Ini gini juga ya. Saya sudah sekolah. Capek kita ngomong, baru mau nyambung pindah lagi. Itulah tugas ya. Tapi insya Allah kalau kita sepakat, kita mulai dari Polres dulu, setelah itu dari kita pindah ke Kodim. Artinya gini, kalau kita sepakat, kita ingin menampakkan yang bahwa Polri, TNI yang tinggal di Biren, kapan dan siapapun yang hadir ke Biren, kita benar-benar bisa menampakkan sama orang luar, Biren ini benar kata santri, benar kota santri. Kita juga ngajinya nggak usah lama-lama, cepat kali alim, susah juga. Nanti nggak cukup lahan untuk kita dirikan pesantren. Misalnya kemarin karena belum sempat musyawarah, sebenarnya sudah final. Kita mulai dari Polres. Apa setiap Senin kah ataupun hari yang lain kah? Habis apel kita duduk sebentar, berbincang-bincang seputaran kebutuhan kita, karena siapapun kita akan berhadapan dengan keputusan Allah. Jadi ini aja yang ingin kita bicarakan. Apa setengah jam ke 20 menit kita menyampaikan materi, tidak mesti dengan saya. Ini nanti saya tambah repot lagi. Ini dari kemarin, entah dari kapan sampai pagi ini saya belum tidur. Dan semalam saya nggak berani tidur, takutnya kena panggilan nanti. Karena sudah janji. Semalam saya ditemani sama Bang Iqbal, Pak Komandan. Ini izinnya belakangan. Semalam saya culik itu Bang. Saya ajak menemani perjalanan penyerahan rumah BMU ke Nisab, terus ke Kerkuh, habis itu balik ke Pesangan, sampai ke sini jam 3 malam. Nggak berani tidur lagi lah, takutnya bangunnya kesiangan karena hari ini ada acara. Ya udah,
Kapan ini tidur? Belum tahu. Nah, makanya kalau seandainya pembicaraan kurang teratur, tapi jangan dianggap itu manusia kurang tidur. Nah, susah juga. Nah, jadi kita awali hari ini, kalau seandainya kita sepakat, insya Allah hari apapun boleh. Nanti Abia minta satu tugas. Kalau ini berjalan, Abia ingin menawarkan diri menjadi ketua lokal. Saya jadi ketua kelas saja. Artinya saya menerima masukan untuk hari Isnin ini, siapa guru kita yang akan memberi materi. Kita coba menghubungi. Terus Abia kapan? Ya udah, kita tengok lagi. Kalau seandainya sampai dengan perjalanan ini berjalan, insya Allah kalau ada waktu, insya Allah siap kita temani. Nanti kalau Bapak Kodim, Bapak Dandim sudah balik lagi ke Biren, nanti kita tanya sama-sama. Karena saya sendiri Bang gini, ini saya curhat juga. Biasa curhat hari Jumat Bang ya. Ya udah nggak apa-apa, hari Abia Senin aja. Karena Jumat. Di pesangan kami baca pesangan. Iya, Jumat nih. Ya, minggu ini besok. Besok. Berarti yang ingin Abia curhat banyak. Karena yang kepingin kita damai nih. Ini judul kita hari ini, pemilu damai. Sebenarnya yang namanya damai itu berdamai. Sebelum berdamai berarti ada hal yang tidak ada kedamaian. Apakah itu permusuhan kah, kerusuhan kah, haru-hara dan lain sebagainya. Dasar tidak damai. Ini kita pelajari kenapa bisa tidak damai. Ini abang-abang kita dari Polri, TNI, dari TNI Polri, kita ini titipan rakyat yang lahir dari rakyat, ditetapkan jadi alat negara. Tugas kita memeriksa dengan teliti, dengan seksama permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai terjadi hal-hal yang bersalahan, utamanya dengan agama, yang kedua dengan negara. Karena lebih duluan agama dibandingkan dengan negara. Sebelum negara ada, agama telah duluan ada. Ini jelas ya. Ini nanti ada lagi yang komen, oh Abia sudah macam-macam ya. Enggak. Karena aturan negara, kalau di negara kita ini, negara Indonesia, di saat kita memeriksa, meneliti, menelaah kembali undang-undang yang ada, tidak ada yang bertentangan dengan aturan yang ada dalam agama, kecuali orang membuat, mengaturnya semena-mena. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kita itu satu. Dalam bunyi kalimat pertama pada azas negara, ketuhanan yang Maha Esa. Wa ilahukum ilahu wahid. Persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kompak. Kita tidak diajak untuk saling berdebat sampai perdebatan itu akan jadi permasalahan dalam kehidupan. Awal mula yang terjadi di kalangan masyarakat, pertama awalnya, kalimat awalnya resah. Ini kalimat dasar. Sehingga ujung-ujungnya tak damai. Pertama resah. Kalau resah ini tidak tertangani, akhirnya risih. Kalau di saat sudah risih, resah, risih, tidak ada yang mengobati, maka kalimat terakhirnya rusuh. Huruf sama, cuman kita ganti huruf, kita ganti harakatnya. Resah, risih, rusuh. A, I, U. Babi, bu.
Tetabah. Maka di saat menjelang pilkada ini, kita mulai melihat dengan bermacam-macam pergerakan yang kita harapkan semoga damai. Karena kalau pemilu damai, pemimpin yang hadir juga dalam kedamaian. Kalau diawali dengan kerusuhan, dengan tidak damai, ataupun saling tuding, saling tuduh, saling fitnah, sikut sana sini, macamlah yang terjadi. Itu kita ragukan bagaimana akhlak perilaku pimpinan yang akan terlahirkan. Kalau pemilihnya nyaman, damai, maka mereka akan memilih dengan tenang, tidak ada keterpaksaan. Ini sebenarnya yang kita harapkan. Adakah ini sudah mulai? Tidak. Tetapi terjadi tidak terjadi, di saat terjadi pilkada di negara kita ini saya mengingat perkataan Allah yarham Ayah Subdijini almarhum ayah sering menyampaikan di saat terjadi ataupun ada agenda menyampaikan materi dalam menghadapi situasi demi menyelamatkan diri, bukan di dunia tetapi untuk akhirat. Dan ingat, di akhirat tidak selamat kalau di dunia tidak selamat, karena lebih duluan dunia dibandingkan dengan akhirat. Akhirat kita itulah dunia kita. Ada orang mengatakan jangan terlalu kau sibukkan dengan urusan duniamu. Itu berarti orang itu tidak begitu tahu bagaimana dengan akhiratnya. Arti sibuk dengan dunia, kita mencari bekal untuk pulang ke akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Apapun yang kita tanam hari ini, nanti yang akan kita dapat pada hari kiamat. Kalau kita tidak ingin bermasalah pada hari kiamat, jangan buat masalah di dunia. Kalau kita ingin cepat selesai pada hari kiamat, selesaikan perkara kita dan perkara umat yang ada di depan kita. Bagaimana caranya? Cuman kita melihat, memonitor. Selanjutnya kalau seandainya perlu kita bimbing, insya Allah kalau Abiyah ada di sini diajak untuk turun ke lapangan. Saya dari dulu, dari kemarin-kemarin sudah menghibahkan diri. Siapa yang ingin menjemput, insya Allah saya mau. Misalnya kita turun kemana, ada penyampaian misi kebaikan, diajak mendampingi, menemani, insya Allah. Kalau seandainya benar-benar nggak ada kegiatan yang di luar birun, insya Allah. Karena penting. Kemarin ini sama Bapak mantan Bapak Kapolsek, bukan mantan, tapi sekarang saya masih menganggap ini Polsek saya. Terus sekarang sama Bang Faisal di Jenin. Kami ada kegiatan dulu Bang di Jenin 2 tahun penuh lebih. Yang bertugas di Kecamatan Jenin, siapapun, baik Bapak Camat, Bapak Daramil, Bapak Polsek, KUA, dan lain sebagainya, kami sebulan sekali turun ke desa-desa. Itu setelah ada pengajian bersama ayah di Jenin, ayah Sub di Jenin, di kantor Serbaguna Jenin. Yang anggota mengajinya Bapak Kecil dan semua perangkat desa, sebulan sekali. Sebulan sekali kita turun ke lapangan. Bapak Kapolsek menyampaikan dengan ketertiban masyarakat. TNI menyampaikan tentang kedaulatan negeri. KUA menyampaikan tentang permasalahan agama. Bapak Camat menyampaikan dengan persoalan yang ada dalam kepemerintahan. Alhamdulillah masyarakat bisa paham. Dan pihak puskesmas juga hadir, turun ke desa. Apa yang tersampaikan? Karena jangan ada orang-orang yang menganggap di saat masyarakat butuh kita mengabaikan. Kita menyampaikan yang bahwa ambulan yang ada di sini cuman beberapa unit. Kalau seandainya begini-begini, tolong bersabar. Nanti jangan tertuduh puskesmas pulan macam lah. Makanya kalau saat kita salah menengani, ayah sering menyampaikan musuh dalam pilkada
saudara dalam demokrasi. Ini sering terjadi. Musuh dalam pilkada, saudara dalam berdemokrasi. Negara kita demokrasi, artinya kita memahami semuanya berhak berbicara, semuanya berhak dipilih dan memilih. Sebenarnya demikian. Tetapi kenapa di saat terjadi acara pemilihan sudah banyak tudingan-tudingan yang membawai tidak nyaman dalam masyarakat? Maka kehadiran kita, TNI dan Polri, kita ini penengah, orang yang memberi solusi, ahli syaukah dalam negara. Kita diberikan kepercayaan oleh negara dengan kehendak Allah. Di tangan kita, insya Allah akan terselesaikan masalah dengan izin Allah. Artinya yang bisa kita lakukan sesuai fitrah kita selaku manusia. Dalam Al-Quran, kalau seandainya kita ingin bekerja jujur dengan Allah, dan kita jangan suudzon dengan Allah. Dulu ada orang bertanya pada Imam Syafi'i, wahai Imam, bagaimana yang dikatakan orang tidak baik hubungannya dengan Allah? Awal keretakan hubungan hamba dengan Allah itu bagaimana? Imam Syafi'i menjawab, di antara jawaban beliau, kalau seorang hamba sudah mulai terasa di dalam hatinya ada timbul rasa ketakutan di dalam jiwanya, apa yang dia takuti, apa yang dia hindari, yaitu sesuatu yang bisa menghilangkan kenyamanannya sekarang. Misalnya begini, ini ke depan kita gimana, kita akan dibawa kemana, ataupun bagaimana. Padahal itu belum terjadi. Imam Syafi'i memberi keputusan, kalau kita sudah banyak bertanya bagaimana dan bagaimana, Allah menentukan kita, padahal kita belum sampai pada masalah itu di antara awal mula suudzon. Kita dalam nikmat, kita takut bagaimana nanti kalau saya sakit. Sakit belum, kita sudah memikirkan tentang sakit. Ini masalah, penyakit yang perlu diobati. Makanya Allah memberi konsep kehidupan yang benar-benar nyaman bagi siapa saja yang mau menerimanya. Lebih-lebih kita muslim, Allah memberikan Islam kepada umat yang memang menerima Islam. Untuk apa Islam itu diberikan? Islam itu sebagai solusi bagi orang yang ingin menyelesaikan misi kehidupan di dunia, selamat dunia dan akhirat. Itu tujuan Islam. Orang Islam alergi dengan aturan Islam. Orang Islam susah mengamalkan aturan Islam, sedangkan dia ingin mencari kedamaian. Itu mimpi yang tak akan pernah menjadi kenyataan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqah. Tidak ada kebaikan bagi kalian walaupun kalian banyak, kata Allah, kalian itu hambaku. Sehebat apapun kamu, saya menciptakan kamu. Maka kita jangan melupakan Allah. Karena awal mula kita datang ke sini, jangankan kita mengenali semuanya, orang yang mengantarkan kita ke dunia kita tidak mengenalnya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Awal mula kamu hadir ke dunia, wahai manusia, kamu tak paham apa-apa. Punya mata tak melihat, punya mulut tak bicara, punya telinga tak mendengar, punya tangan tak beraba, punya kaki tak berjalan, punya hati, waktu itu kita belum punya perasaan. Itulah kita. Kenapa hari ini kita sombong, angkuh dan lain sebagainya? Seberapa banyak manusia sombong yang dia pulang dengan kehancuran? Ini titipan semuanya. Pangkat, jabatan, kehidupan, kekayaan, kesempatan, semuanya titipan. Mau tidak mau, kalau sudah dihentikan, kita mesti berhenti. Hidup ini tak beza dengan para kontraktor. Kita kontrak dengan Allah. Umur sudah jelas, dan Allah Ta'ala setelah kita menyelesaikan kontrak di alam rahim, akhirnya kita jalan sini, kita tugas ini. Tugas apa? Tugas menyelamatkan Islam yang Allah Ta'ala titipan sama kita. Perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pulang kecuali kamu membawa pulang Islam. Allah tidak minta yang lain. Bawa imanmu, bawa Islammu.
Aku hadirkan kamu ke dunia tanpa dosa, maka pulang, jangan bawa noda. Ini perlu diingat. Bukan hanya abang-abang saya yang ada di depan saya. Ini maaf, saya bukan ingin menggurui, tidak, tetapi ingin mengingatkan diri sendiri. Kebetulan dalam saat ini saya yang pegang mic, saya yang berbicara. Tadi Bapak Kapolres yang pegang mic, saya mendengar. Sama sebenarnya kita. Artinya yang duduk di sini tidak lebih baik dengan yang duduk di depan. Ini kebetulan kehendak Allah Ta'ala begini. Di lain kesempatan, saya yang duduk di situ, kami yang duduk di bawah, dan abang-abang ataupun saudara kami yang duduk di sini. Dan ini bukan permintaan, tetapi pemberian seala kadar penyambutan tamu dan lain sebagainya. Ingat, abang-abang sekalian, Allah telah menitip pesan, jangan pulang kecuali bawa Islam. Artinya kamu datang dengan selamat, maka pulanglah dengan kedamaian. Sebelum kita mendamaikan pemilu, damaikan dulu hatimu dengan Allah, Sang Maha Pencipta. Kalau seandainya kita bertanya, bagaimana ini? Di lapangan susah. Masyarakat yang kita ajari ataupun masyarakat yang ingin kita beri pencerahan, mendung selalu tidak pernah cerah-cerah. Bagaimana konsepnya? Konsepnya awali dulu dari kita. Kalau seandainya aturan yang kita jalankan, kita ingin menampakkan aturan pada masyarakat, tetapi setiap saat ada pelanggaran. Kenapa? Karena karakter yang menjalankan ataupun yang menerima perintah belum berubah. Ini mesti kita akui. Ke anak-anak di rumah, di saat kita melarang, nah ini jangan, ini jangan, ini jangan. Kalau seandainya kalian begini, dendanya begini. Di saat kita masih ada, mereka tenang, aman. Pas kita pamit ataupun kita pindah tempat, mereka mulai lagi. Berarti karakternya belum tercipta dengan baik. Aturan yang ada memang sudah ada. Yang namanya pemilu waktu saya sekolah dulu, maksud daripada pemilu itu pemilihan umum, langsung, bebas, rahasia. Jadi yang perlu kita ajari sama masyarakat, kita hanya ingin menyampaikan, pilihlah yang ingin Bapak Saudara pilih, yang memang itu ada dalam pilihan hati saudara-saudara sendiri. Tetapi jangan sampai nanti setelah terpilih kita saling menyalahkan antara yang memilih dengan yang terpilih. Nanti kecewalah, macamlah. Ayah Adam menyampaikan, orang yang paling jahat, manusia paling busuk akhlaknya di dunia, dia ingin mencari sumber kehidupan di saat ada pemilihan kepala negara ataupun kepala daerah. Kita ambil ongkos ataupun ada masyarakat yang mengambil upah daripada pemilihan. Pemimpin kita yang kita pilih, kenapa kita mesti dibayar? Kan ini dasar tidak ada keikhlasan. Makanya di saat Babin turun ke desa dan juga siapapun yang berhadapan dengan masyarakat, lebih-lebih kita ini orang Birun, kota santri, maka menyantrikan semua masyarakat yang ada di Birun ini bukan keinginan kita, tetapi pemerintah telah mengikrarkan Birun kota santri. Berarti yang benar-benarlah bisa dimusyawarat. Yang namanya santri itu biasanya nggak rusuh-rusuh kali, adalah aturan. Bisalah kita ajak berbicara. Makanya Allah mengingatkan, jangan pulang kalau kamu tak bawa Islam. Allah tak minta yang lain. Semua yang kita dapatkan di sini itu cuman sekedar kesempatan. Setelah hidup ada mati. Allah tidak menjaminkan kita hidup, tapi Allah telah memastikan kita akan mati. Kullu nafsin zaikatul maut. Untuk hidup Allah tidak berjanji, tapi untuk mati Allah telah memberikan bukti. Kita ingin mendamaikan, ingin menciptakan pemilu damai, kedamaian yang sebenar-benarnya.
yang ingin kita pahami bersama itu ada dan benar-benar ada di saat konsep yang kita bawa adalah konsep yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuk kemaslahatan ahli dunia. Dalam Al-Quran, la khaira fi katsirin min najwahum, sebanyak apapun kalian berkumpul untuk mendamaikan, menyelesaikan, ingin mengharap kebaikan, jangan pernah mimpi, kata Allah, dunia ini milikku, manusia itu ciptaanku, mereka patuh dan tidak tergantung kehendakku, kata Allah. Ini kita akui. Kita tidak ingin melangkahi keputusan Tuhan. Yang baik yang mana juga? Kalau semuanya tak baik, yang baik yang mana? Illa man amara bisadaqah. Perkumpulan yang baik, pergaulan yang baik, yang pada perkumpulan itu ada di antara kita yang mengajak kita untuk bersedekah. Artinya kita membuka donasi ataupun kita saling berbagi. Ada instruksi, ini di saat kita sudah berkumpul, alhamdulillah, mari sama-sama kita memberikan seala kadar yang kita punya untuk membantu saudara kita. Misalnya si A, si Fulan, si B, si C, ataupun ada masyarakat kita yang memang masyarakat kita itu dalam keadaan tidak berdaya. Sama-samalah kita bantu sebagaimana yang telah kita lakukan selama ini. Dan kalau abang-abang kita yang ada di sini, abang-abang saya, saudara saya yang ada di sini di Mapores, saya juga ingin minta bantuan. Dukunglah program yang telah sekian lama Ayah Sub Allah Yarham memperjuangkan, yaitu barisan perbaikan dan kebajikan. Maknanya apa? Ayah ingin mengajak khususnya masyarakat Birun, umumnya masyarakat Islam dimanapun berada, dalam pergerakan memperbaiki orang kuat, menguatkan orang baik. Itu kata beliau. Kita hadir di sini, kita ini orang kuat-kuat loh. Kuat kita ini. Lebih-lebih kita ditambah kekuatan dengan kekuatan negara. Kita sudah kuat. Kalau kita sudah kuat, mari kita hadir untuk menguatkan yang lemah di saat ingin berbuat kebaikan. Ayah menawarkan, kita yang hadir di sini, di dalam dunia ini, tugas kita kalau ingin selamat, tak usah banyak kali kita melakukan hal-hal yang memang kita kurang paham. Cukup hadirlah kamu mendukung kebaikan. Kalau ada orang berbuat kebaikan, mereka tak punya kekuatan, hadir mendukung. Orang sudah kuat, mereka tidak tahu bagaimana cara berbuat, maka kita hadir untuk mengarahkan dalam kebaikan. Yang sedang kita jalankan ini cuma misi kecil, memberi rumah layak huni bagi orang yang benar-benar tak punya. Jadi kalau Bapak TNI dari Makodim, Mapores hadir mendampingi, insya Allah, karena kita tinggal di Birun, yang kita arahkan, kita mulai dari Birun. Saya pribadi bang, ini maaf, saya banyak menjual nama Polres Birun sama Kodim Birun dan juga Polsek. Dimanapun saya dalam keadaan menghadiri undangan di luar Birun, saya menyampaikan, dan bukan sekedar penyampaian yang tidak beralasan. Sebagaimana yang sama-sama kita maklumi, di Rohul Mudi itu banyak santri yang memang masalah besar yang mau mereka bawa. Ada anak jalanan, ada anak yang sudah kehilangan orang tuanya, artinya meninggal. Ada yatim, ada piatu, ada yatim piatu. Ada anak di sana yang hidupnya memang dia bukan yatim, bukan piatu, tapi kehidupan mereka lebih miris daripada yatim piatu. Dia kedua orang tuanya sudah nggak tahu lagi di mana rimbanya. Ada di Rohul Mudi. Makanya saya selalu meminta saran pendapat dari Bapak Kapolres. Kalau di Jinib sama Bapak Daramil, terus sama Bapak Polsek, sering anak-anak Rohul Mudi itu masuk sel di Polsek ini. Kesalahannya apa? Cabut, tidak ada izin. Kok keras sekali ya dia? Namanya saja Rohul Mudi, memang keras. Terus kalau nggak boleh saya masukkan sel, anak itu saya bawa kemana? Kalau dia punya orang tua, bisa kita panggil orang tuanya, kita bermusyawarat. Daripada dia nanti hilang dicuri orang, bagusnya saya titip di sel.
cabut sehari, tidur di polsek 1 hari. Terserah polsek mau kasih makan ataupun enggak, saya nggak ada urusan. Tapi alhamdulillah ada bang, ada dikasih makanan. Ada. Kenapa kita mesti dengan cara begini? Karena nggak damai kan? Ini persoalan bang. Maka kalau seandainya kita bergandengan tangan, Allah telah menjanjikan siapapun yang mengajak orang lain untuk membantu yang lain, orang yang di saat berkumpul ma'rufin, kita ingin mengajak berbuat kebaikan, ini kita berjihad. Siapa yang syuhada, syahid saat mendamaikan, islahin bainan nas, ada orang yang sudah bersengketa dengan segala macam lah, sudah rusuh, sudah dalam keadaan bermusuhan. Kenapa permusuhan itu ada? Ayah juga telah menyampaikan, karena ayah sebenarnya sangat kepingin setiap seminggu sekali beliau almarhum kepingin hadir di sini, duduk dalam acara seperti ini, tetapi nggak sempat karena beliau lebih cepat pulang. Ini tinggal sama kita. Apa yang ingin beliau sampaikan, yang ingin bermusyawarah, kita mengakui di tangan abang TNI dan polisi, di tangan TNI dan polisi, kalau kita bergerak menertibkan kebaikan, insya Allah Ta'ala cepat terselesaikan. Pasti. Coba kita patroli hari Jumat di Biren khususnya, jam 12 toko tutup. Kalau nggak tutup, kita bawa orang yang bertugas, surat izinnya cabut. Nggak ada lagi orang yang berani untuk buka toko dalam keadaan orang lagi sholat Jumat, walaupun dia itu orang perempuan, menghormati Jumat. Kenapa? Kemarin di sini sudah, waktu Bapak Soeharto, anak-anak bawa HP, HP-nya dicabut, langsung bawa ke polsek. Dia nangis-nangis kalau orang tuanya nggak hadir ke polsek, siapapun dia tetap tidak dilepaskan. Jam 10 malam tidak boleh lagi ada anak usia sekolah yang berkeliaran. Kalau mereka kedapatan, langsung polsek. Udah jalan. Sekarang gimana dia? Saya sudah jarang di sini. Tapi insya Allah, Bang Faisal saya tengok beserta kawan-kawan di polsek tetap patroli, tetap itu ada, mengontrol tetap itu ada. Cuman kita sekarang sudah nggak berani. Kalau polisi sudah mulai takut, terus siapa lagi yang berani? Ada anak-anak di nongkrong, dia masih dalam keadaan wajib belajar. Di saat kita hadir, dia bilang ngopi Pak, kurang ajar itu anak. Sok kenal, kan bahaya. Kenapa? Memang moralnya sudah tidak terdidik. Kalau seandainya kita ingin mensantrikan Biren, maka kita wajib turun untuk memberi pemahaman. Apa yang kita harapkan dari segala perjuangan ini? Kata Allah, wa may yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah. Di saat ada orang yang telah sudah tidak lagi harmonis dalam kehidupan, kayak kemarin Pak, di desa tempat saya tinggal sekarang ada masalah kemarin, karena di sana nggak selesai, ya udah, kita selesaikan di Mapolres. Alhamdulillah abang-abang dari Bareskrim dan kawan-kawan yang lain mengajak, memberi pemahaman. Ini namanya islahin bainan nas. Kita hadir sebagai penengah. Tugas kita apa? Islahin bainan nas. Apa yang kalian harapkan? Ini pertanyaan daripada orang yang telah bermusuhan. Apa yang kalian harapkan? Apa yang kalian dapatkan setelah kalian bermusuhan? Yang ada cuman hidup tak tenang. Bagusnya gimana? Damai sajalah. Adakah kita ingin mengharap pujian? Adakah kita ingin dibayar? Adakah kita ingin dihormati ataupun dipuja-puji? Kalau ini yang kita harapkan, selesai tugasmu di dunia. Jangan pernah berharap lagi ada balasan pada hari kiamat. Karena Allah telah memberitahukan, siapa yang telah mengambil bahagian di dunia, fala nasiba fil akhirah. Kamu tidak dapat apa-apa di sana. Kita pulang dalam keadaan kosong. Tetapi kalau tidak, hanya karena ingin melaksanakan, bukan sekadar perintah negara Bang. Ini yang perlu kita ingat. Kita diperintah oleh negara. Sebelum negara ini ada,
negara juga dalam kekuasaan Allah. Presiden sendiri ada perintah yang di atas presiden namanya perintah Tuhan. Kita akui itu. Dan tidak ada di Indonesia ini yang diizinkan melanggar, tidak ada. Setiap pelanggaran pasti akan ada berurusan dengan hukum. Hukum yang akan menjawab. Dan hukum yang kita tetapkan hukum yang bagaimana? Yang supaya kita selamat dunia dan akhirat. Hukum yang kita tetapkan, yang pertama hanya untuk kemaslahatan umat. Masuk penjara ataupun berapa tahun, denda lah, itu wajar. Dan ada dalam aturan, nggak salah. Yang salah salah, yang enggak. Maka ini mesti kita pelajari. Karena di tangan kita bang banyak dosa di hadapan, banyak masalah. Salah menangani sedikit, di sana selesai, di sana tidak. Di dunia beres, di alam barzakh kita sekarat. Kita nggak mau di sana bermasalah, karena perjuangan kita di sini adalah perjuangan untuk alam yang selanjutnya. Kita tidak bawa apa-apa ke alam sana kecuali hanya iman dan amalan kita. Maka berusahalah untuk terus berbuat baik semata-mata. Wa may yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah. Siapa yang berbuat baik, siapa yang mau menyelesaikan masalah sebagaimana yang telah Allah Ta'ala sampaikan. Karena kenapa kita melakukan ibtigha'a mardatillah? Semata-mata mengharap ridha Allah. Fasaufa nutihi ajran adima. Allah pastikan kamu pulang dalam keadaan selamat. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kamu telah lelah, kata Allah, wahai jiwa yang tenang dalam aturanku di saat kamu berada di dunia. Sekarang sudah saatnya kalian pulang. Kalian telah lelah, kalian telah begitu capek. Aku tahu, kata Allah. Irji'i ila rabbiki. Pulang sekarang. Kamu sudah selesai. Tugasmu selesai. Kita sudah di PHU kan malaikat Israel. Ini kita kontrak bang, benar-benar kayak kontraktor. Tugas kita menyelesaikan pondasi-pondasi iman dan Islam. Ada limitnya loh. 60 tahun, ya 60 tahun. Dalam permintaan kita, dalam pemberian Allah, insya Allah bangunan itu selesai. Dengan segala kekuatan yang Allah Ta'ala berikan. Kemudahan, ada harta, ada ini, ada macam lah. Ada anak, ada keluarga. Itu sebagai pembantu untuk kita menyelesaikan misi kita di dunia. Oke, kata Allah. Kamu hadir. Pelajari yang namanya kontraktor ini, kayak bangunan ini kan ada arsiteknya. Kalau ini bangunan pemerintah ada tim pengawasnya, ya kan? Ada pengawas lapangan lah, ada dinas yang mengawasi. Berapa banyak uang dikucurkan yang dianggarkan oleh pemerintah. Kita kontrak dengan pemerintah. Kalau seandainya bermasalah, bangunan tak selesai, limitnya sudah habis, PHO sudah dipastikan hari ini, maka tidak ada istilah kita tambah waktu, nggak ada. Gitu juga hidup, kita kontrak dengan Allah. Kita punya tim pengawas yang dikirim langsung oleh Allah. Siapa? Ratib Atik, siap mencatat segala kegiatan kita. Dan ada tim PHO. Kalau tim PHO sudah mengatakan selesai, selesai tak selesai, kamu selesai. Sampai malaikat Israel, sampai malaikat pencabut nyawa, kamu selesai, pulang. Kita ingin untuk melanjutkan, tak boleh. Allah Ta'ala juga mengirim KPK dalam istilah sekarang. Ada mungkar nangkir di alam barzakh. Itu mahkamah yang telah Allah Ta'ala siapkan. Keputusan mutlaknya nanti ada pada hari kiamat. Tapi kalau seandainya kami yakin dan saya yakin, insya Allah abang-abang kita, saudara-saudara saya yang ada di sini, tolong bang, kami masyarakat Biren sangat kepingin syariat Islam khususnya ada di Biren. Kita perhatikan bersama, kita musyawarahkan bersama. Kalau seandainya ada bermasalah, kita menyelesaikan bersama. Ini saya mewakili masyarakat. Karena sebelum saya hadir ke sini, saya bang tadi izin, saya lapor sama Abu Dimudi. Saya lapor sama guru-guru kita yang ada di Biren. Ini mohon izin, saya dipanggil sama Bapak Kapolres. Ada acara apa? Kenapa? Ada acara ingin menyampaikan visi misi pemilu damai.
titip salam kami untuk Bapak Kapolres dan para jajaran, dan tolong sampaikan, tolong perhatikan kenakalan remaja, permasalahan yang ada di lapangan sekarang di depan mata. Kita tidak berani bertindak semena-mena karena masalah dunia sekarang sudah benar-benar gila. Masa guru didik dilapor sama bapak polisi? Ini kalau dibilang jangan tangani, nggak usah. Bilang sama orang tua murid yang namanya si anak bandel kelewatan, masa jendela sekolah dia pecahkan? Nggak boleh ditegur. Sama kepala sekolah, sama guru kelasnya nggak boleh. Dicubit sedikit, lapor sama polisi. Yang perlu ditangkap orang tuanya. Kenapa? Dia mengirimkan anak ke rumah sekolah untuk menghancurkan alat pemerintah. Kita punya alasan. Ini permintaan masyarakat, dan kita kalau perlu turun langsung ke lapangan. Kita kumpulkan masyarakat. Jangan coba-coba bawa masalah. Kalau seandainya benar-benar salah, ada proses. Ini karena masalahnya sudah amburadul, ujung-ujungnya ada di balai pengajian, anak nggak ikut ngaji, dia di rumah keluar, di rumah ada minta izin, uang jajan sudah diambil, balai pengajian nggak sampai, tiba-tiba dia balap liar, ketabrak, yang salah guru ngaji. Kenapa nggak dikontrol? Di saat kita marah, kita yang dilapor. Kalau sama Pak Kapolres saya sudah ngomong, kalau ada orang lapor saya, orang itu nggak bakalan selamat. Kenapa nggak bakalan selamat? Tapi ya saya punya cara. Orang itu juga akan saya lapor. Waktu kemarin kita tetapkan aturan di Rohul Mudi, banyak protes. Kenapa anak saya dimasukkan penjara? Seolah-olah anak saya itu sudah merampok, pencuri. Memang anak bapak pencuri, perampok. Dia telah menghancurkan harga diri saya. Ini lembaga saya punya surat lembaga, ada aturan hukumnya. Dia telah mencemarkan nama baik pesantren saya. Ini lembaga saya. Kalau saya dituntut, mungkin 2 bulan saya duduk di penjara. Tapi kalau saya balik tuntut, 15 tahun bapak tinggal di penjara. Kalau dalam masalah ini saya pelajari, biar saya nggak kena. Saya belajar, ya kan Pak? Jadi pelajaran kan yang penting-penting untuk diri sendiri. Tetapi akhirnya saya menjawab, ini tolong diperhatikan. Ini sama-sama bukan untuk orang itu aja, untuk kita semuanya. Siapa lebih baik dia tinggal di penjara sementara, nanti daripada kita semuanya mesti tinggal di dalam neraka. Kita pilih mana? Pilih dia tinggal di penjara sementara, dia akan berubah. Kalau sudah masuk sel, pasti dia sholat. Dia sudah baik budinya, ada yang mengajari, yang menjaganya. Tapi kalau kita lepaskan, dia jadi penjahat, ujung-ujungnya semua kita masuk neraka. Semoga semua kita yang hadir di sini, kita tidak menjadi, Allah tidak menargetkan kita menjadi orang yang bersalah, baik di dunia dan di akhirat. Kita memang punya salah di hadapan Allah, bertobatlah. Sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan, pasti kalau kita bertobat lillahi ta'ala, Allah akan menerima. Untuk hari ini kita padai di sini. Mohon maaf kalau seandainya ada yang salah, ada yang kurang berkenan, ada yang kurang nyaman. Kalau kita ingin menciptakan kedamaian dalam suasana pilkada di depan mata, maka kita mesti mengatur dulu kedamaian hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita sudah berdamai dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan, insya Allah Allah akan memudahkan perdamaian antar sesama hamba. Ini kalau seandainya ada pengajian selanjutnya, tolong dikabarin. Intinya yang ingin kita untuk ke depan, misalnya kita ketemu jam masuk ataupun jam pertemuan jam 8.30 pagi, jam 9 selesailah, nggak usah lama-lama, 30 menit ada tanya jawab. Kita berikan waktu kesempatan bagi 2-3 yang akan memberi soalan. Kalau bisa kita jawab, ya kita jawab. Kalau saya nggak bisa, ya nggak apa-apa. Minggu depan kita minta kehadiran guru-guru kita yang lebih senior untuk mengisi
khususnya pengajian di Mapores. Tetapi ini berjalan bagaimana, kita serahkan sama kita dulu, kita bermusyawarat. Karena apapun ceritanya, saya ingin menampakkan Biren benar-benar kota santri. Kalau kita sudah jalan, semua Mapores yang ada di Aceh nanti akan menjadi bahan pertimbangan. Insya Allah, wallahu a'lam.